Halo semua, balik lagi di channel Prime Time. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Ya, berbicara tentang India tidak ada habisnya. Selalu saja ada hal-hal menarik yang bisa kamu temukan di negeri Mahatma Gandhi ini. Bollywood, demografi, kultur, hingga kebiasaan masyarakatnya menjadi ciri khas India yang unik dan mendunia. Gemerlapnya dunia Bollywood tak sebanding lurus dengan kehidupan nyata warganya. Kemiskinan dan tindakan kriminal menjadi biang masalah yang tak kunjung terpecahkan. Sebenarnya masih banyak hal aneh yang bisa kamu temukan di India loh guys. Dan kamu tidak akan pernah menemukannya di Indonesia atau mungkin di belahan negara manapun. Apa saja itu? Siapkan cemilan dan duduk santai, ini dia informasinya. Yang pertama, tidak menggunakan toilet. Mungkin di Indonesia kamu sudah jarang banget menemukan rumah yang tidak ada toiletnya, walaupun di daerah terisolir sekalipun. Tapi lain halnya di India. Menurut data United Nations for Children Fund UNICEF, ternyata hampir separuh dari populasi India masih melakukan BAB di ruang terbuka, seperti semak-semak, sungai, hutan, bahkan di trotoar jalan. Sebagian besar warga India menganggap bahwa memiliki toilet tidak sesuai dengan kebudayaan dan tradisi karena tempatnya terpisah dari rumah. Justru mereka menganggap buang hajat di toilet tidak bersih dan jauh lebih aman menggunakan tempat-tempat terbuka. Di samping itu, kemiskinan juga disinyalir sebagai pemicunya. Sebagian besar dari mereka tidak mampu membangun sanitasi seperti toilet. Karena masalah toilet, bahkan Perdana Menteri India sampai membuat program loh. Waduh, masa pemerintah harus turun tangan untuk mengurusi toilet? Sudah sepantasnya kita bersyukur karena di Indonesia kamu masih bisa menemukan toilet di mana-mana. Dan masyarakat kita sadar akan pentingnya sanitasi untuk kebersihan seperti toilet. Tidak menggunakan pembalut saat menstruasi. Pembalut memiliki peranan penting untuk menjaga kebersihan organ intim saat menstruasi. Tapi pada kenyataannya masih banyak wanita-wanita India yang belum menyadari hal tersebut. Bagi sebagian wanita-wanita India, sangat tabu membicarakan masalah menstruasi kepada siapapun, termasuk suami ataupun teman wanitanya. Sebagian para wanita di India menggunakan koran bekas, bahkan lap kotor pada saat masa menstruasi. Menurut data pemerintahan India, sekitar 70% dari semua penyakit reproduksi di negara ini disebabkan oleh kebersihan menstruasi yang buruk, di mana hal tersebut dapat mempengaruhi angka kematian ibu. Pemerintah India sudah memberikan sosialisasi kepada para wanita di India perihal pentingnya menggunakan pembalut saat menstruasi. Tapi tetap saja mereka banyak yang tidak peduli. Bahkan mereka menganggap masalah menstruasi tidak pantas dibicarakan di depan umum. Yang ketiga, penjual jajanan kaki lima. Ini agak aneh Sobat Prime Time. Ternyata banyak penjual makanan di India yang kurang peduli soal kebersihan. Mereka woles aja ngaduk-ngaduk makanan pakai tangan, terus nerima duit pakai tangan yang sama, dan balik ngaduk-ngaduk lagi deh. Public Health Association mencatat kalau hanya ada 53% orang India yang cuci tangan setelah BAB, 38% cuci tangan sebelum makan, dan 30% sebelum menyiapkan makanan. Ya, kalau melihat data penelitian itu sih gak kaget juga ya kalau banyak pedagang makanan yang mengaduk-ngaduk makanannya pakai tangan kosong. Mungkin itu seperti bumbu tambahan. Kalau cuma melihat dari proses pembuatannya atau dari lingkungan yang mengelilingi, mungkin street food India kelihatan enggak higienis gitu. Buktinya masih banyak loh yang pada datang dan beli di sana. Apakah orang-orang India lebih kuat pencernaannya karena memang setiap hari sejak kecil terbiasa makan makanan yang kurang higienis? Ya, terlepas dari gimana proses pembuatan jajanan kaki lima di India, kita sebagai masyarakat Indonesia nggak bisa menghakimi begitu saja loh. Soalnya, bisa saja itu sudah jadi semacam kultur di sana. Orang sudah terbiasa dan menganggap pemandangan itu sebagai pemandangan umum. Ini bisa jadi alasan kenapa lapak jajanan kaki lima di sana masih ramai pengunjung. Kita merasa jijik karena memang gak terbiasa saja lihat yang begituan. Yang keempat, pernikahan manusia dengan hewan.
Terdengar cukup aneh dan tak lazim, bukan? Tentu saja pernikahan antar manusia dan hewan masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Hal ini karena pernikahan adalah sebuah hal yang sakral dan normalnya dilakukan untuk mengikat hubungan antara dua insan manusia. Namun dilansir dari Daily Bhaskar, di negara India, pernikahan antara manusia dan hewan sudah bukanlah hal yang aneh. Di negara ini telah beberapa kali terjadi pernikahan antara hewan dan manusia. Hewan peliharaan yang terpilih biasanya adalah anjing, monyet, hingga katak. Nggak kebayang ya malam pertamanya kayak gimana. Walau sama-sama menikah dengan lawan jenis dan digelar secara besar-besaran, sebenarnya ritual ini bukanlah pernikahan sungguhan loh. Praktik ini ternyata dijalankan karena mempunyai alasan tertentu. Walau sama-sama menikah dengan lawan jenis dan digelar secara besar-besaran, sebenarnya ritual ini bukanlah pernikahan sungguhan loh. Praktik ini hanya dijalankan karena mempunyai alasan tertentu. Menikah dengan anjing dikatakan dapat membuang kutukan atau sial, sebab energi negatif itu akan masuk ke dalam tubuh si hewan berkaki empat ini. Bahkan dipercaya dapat membawa keberuntungan di masa mendatang. Tentu ini semua masih erat kaitannya dengan mitologi dan cerita rakyat. Yang kelima, Donald Trump sebagai dewa. Di salah satu sudut di negeri Bollywood tersebut ada seorang pria bernama Busa Krishna yang telah lama mengagumi Trump. Bukan sekedar kekaguman biasa, Krishna bahkan memuja Trump bagaikan dewa. Pria berusia 33 tahun itu membuat kuil dan patung yang menggambarkan Trump di halaman rumahnya. Patung itu menggambarkan Trump dalam setelan jas biru dan dasi merah yang khas dikenakannya. Tangan kanan patung Trump itu diangkat dengan tanda jempol ke atas, seperti kesamaan dalam penggambaran dewa-dewa Hindu. Dalam seni, patung Trump dibuat memiliki kulit merah muda dan menggunakan bubuk sindor merah cerah pada dahi patung. Ini adalah tanda agama Hindu yang dikenal sebagai tilak. Membuat persembahan di tempat pemujaan setiap hari dengan cara aneh melakukan ritual doa puja tradisional Hindu. Dia mulai berlatih 4 tahun lalu setelah dia mengklaim bahwa Trump menampakkan diri kepadanya dalam mimpi. Yang keenam, sapi. Dalam agama Hindu, sapi adalah simbol suci kehidupan dan bumi. Selama berabad-abad, umat Hindu di India menggunakan kotoran sapi untuk membersihkan rumah mereka dan ritual doa karena dipercaya memiliki khasiat terapeutik dan antiseptik. Jangan heran kalau pelesir ke India dan menemukan sapi berkeliaran di jalan raya serta masuk ke perkampungan di mana masyarakat tinggal. Sapi memang punya hak untuk berada di sudut mana saja. Saking tak terhitungnya sapi yang hidup berbaur dengan manusia, awal April lalu ada kejadian mengejutkan, di mana seorang pengendara sepeda motor kritis karena ditabrak oleh sapi yang sedang berlari. Kasus seperti ini lumrah terjadi dan tidak ada yang bisa disalahkan, sekalipun pemilik sapi, karena pemerintah India punya undang-undang perlindungan sapi. Kembali lagi, karena sapi adalah ibu. Tidak hanya itu saja, kotoran sapi dan urin sapi pun dianggap suci bagi warga India. Terkadang mereka datang seminggu sekali ke tempat penampungan sapi untuk mengoleskan kotoran sapi dan air kencing sapi ke tubuh mereka dengan harapan itu akan meningkatkan kekebalan tubuh mereka terhadap penyakit atau membantu mereka pulih dari infeksi virus corona. Begitulah istimewanya sapi di India. Saking istimewanya, sapi jauh lebih mulia daripada perempuan. Butuh waktu yang lama untuk seorang perempuan mendapatkan keadilan pasca mengalami kekerasan secara fisik dan seksual dibandingkan seekor sapi yang terluka atau sakit parah. Yang ketujuh, sistem kasta. Sistem kasta India yang merupakan tertua di dunia, berusia mencapai ribuan tahun, masih hidup hingga era modern kini. Selama berabad-abad, kasta telah mendikte hampir setiap aspek kehidupan agama dan sosial orang India, dengan setiap kelompok menempati tempat tertentu dalam hierarki yang kompleks ini. Komunitas pedesaan telah lama diatur berdasarkan perbedaan kasta antara atas dan bawah, hampir selalu hidup dalam koloni yang terpisah. Sumur air tidak digunakan bersama. Kasta Brahmana tidak akan menerima makanan atau minuman dari kasta Sudra, dan seseorang hanya dapat menikah dalam kasta sendiri. Sistem memberikan banyak hak istimewa pada kasta atas, sedangkan sanksi penindasan untuk kasta bawah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok istimewa seringkali dikritik karena tidak adil dan regresif. Tapi sistem kasta tetap hampir tidak berubah selama berabad-abad, menjebak orang ke dalam tatanan sosial tetap yang tidak mungkin untuk melarikan diri. Namun beberapa kasta Dalit dan orang India kasta rendah lainnya berhasil mencapai tatanan sosial lebih tinggi. Kami rasa cukup, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.